Datu Sanggul seorang tokoh yang menjadi panutan pada zamannya. Menurut riwayat, beliau berasal dari daerah Palembang, Sumatera, berhijrah ke daerah Kalimantan. Nama Datu Sanggul adalah Syekh Muhammad Abdus Samad, atau dalam riwayat lainnya mengatakan, nama beliau adalah Ahmad Sirajul Huda. Beliau hidup sekitar abad ke-18 Masehi, yang bertepatan dengan zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau Datu Kelampayan. Penyebab beliau ke Kalimantan, dan berguru kepada Datu Suban yang ada di Borneo karena adanya tanda atau isyarat yang diperoleh beliau ketika tidur. Dikisahkan ketika beliau tidur, beliau bermimpi bertemu dengan orang tua, yang menjabat tangannya seraya berkata, "Kalau kamu ingin memperoleh ilmu sejati, maka hendaklah kamu mencari dan mempelajarinya, kepada Datu Suban yang tinggal di Pulau Kalimantan. Di Kampung Muning Pantai Jati, Munggu Tayu Tiwadak Gumpa, di daerah Tatakan. Daerah Rantau Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan." Setelah mendengar kata-kata orang tersebut, beliau terjaga dari tidurnya seraya berkata kepada ibundanya, yang saat itu berada di dekatnya, "Ibunda, di mana orang tua tadi?" "Sejak tadi tidak ada orang selain ibu dan Ananda," jawab ibundanya. Kemudian beliau menceritakan mimpinya kepada ibundanya. Karena kecintaan beliau kepada ilmu, beliau lalu meminta izin kepada ibundanya, untuk merantau mencari ilmu seperti yang dikatakan orang tua di dalam mimpinya tersebut. Walaupun dengan berat hati, akhirnya ibundanya memberikan izin, dan mendoakannya agar semua yang dicita-citakan beliau tercapai. Datu Suban juga dipanggil sebagai Datu Syaiban Ibnu Zakaria Zulkifli, dengan ibunda bernama Maisyarah. Beliau hidup di Kampung Muning Tatakan, Kabupaten Tapin Rantau, Kalimantan Selatan. Beliau semasa hidupnya mempunyai martabat tinggi dan mulia. Datu Suban adalah guru dari semua datu orang Muning. Beliau dikenal sebagai wali Allah yang memiliki karomah ilmu kasaf, yaitu terbukanya tabir rahasia bagi beliau. Sehingga dapat mengetahui sampai di mana kemampuan murid-muridnya, dalam menerima ilmu-ilmu yang diberikannya, selain tinggi dalam ilmu tasawuf. Di antara ilmu-ilmu yang selalu diajarkannya, adalah ilmu mengenal diri, ilmu marifat dengan tarekat memusyahadahkan Nur Muhammad. Beliau juga pakar ilmu tagu atau kebal, ilmu kabariyat, ilmu dapat berjalan di atas air, ilmu mali rupa, ilmu pandangan jauh, ilmu perobatan, ilmu kecantikan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid, dan ilmu firasat dan lain-lain lagi. Ketika Datu Sanggul menuntut ilmu kepada Datu Suban, diceritakan karena kesungguhan, kecerdasan dan ketekunannya dalam belajar, dan ketaatannya kepada gurunya. Dengan persetujuan murid-murid Datu Suban terdahulu, akhirnya Datu Suban berkenan memberikan kitab Al-Quran Segi 8 kepada Datu Sanggul, dan sebuah kitab yang dikenal sekarang dengan nama Kitab Barencong. Adapun gelar Datu Sanggul, salah satu riwayat menceritakan, karena ketekunan Datu Sanggul dalam mentaati segala perintah gurunya. Dan dalam berkholwat khusus, yang sama maknanya dengan menyanggul, atau menunggu turunnya ilmu dari Allah, mulai saat itu nama beliau dipanggil Datu Sanggul. Berkat mengamalkan ilmu yang beliau peroleh, baik dari guru beliau ataupun dari kitab Barencong, banyaklah beliau mendapatkan kelebihan-kelebihan dari Allah. Di antaranya mendatangkan buah atau makanan dengan sekejap, jalan di atas air, dan bila sholat Jumat selalu di Masjidil Haram di Mekah, dan banyak lagi karomah lainnya. Banyak cerita yang disampaikan,
berkenaan kekeramatan Datu Sanggul, di antaranya pada waktu itu, di kerajaan Banjar yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai agama. Diwajibkan bagi lelaki yang sudah akhil balik, atau sudah dewasa untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampung masing-masing. Kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut, akan didenda. Dalam riwayat, Datu Sanggul dipercayai memiliki karomah melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram pada setiap Jumat. Karena itu, setiap hari Jumat beliau harus membayar denda kepada kerajaan sampai habis hartanya, hingga suatu saat yang tertinggal hanya kuantan dan landai, alat untuk memasak nasi dan sayuran. Dalam kondisi itu, setelah didesak oleh istrinya karena tidak ada lagi barang yang boleh dipakai untuk membayar denda, Datu Sanggul akhirnya berjanji untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampungnya. Kala itu, sungai di kampungnya sedang meluap dan hampir terjadi banjir, karena hujan yang sangat lebat pada malam harinya. Di saat para jamaah sedang berwudu di pinggir sungai, tiba-tiba Datu Sanggul datang dan langsung terjun ke sungai yang sedang meluap tersebut. Beliau terjun lengkap dengan pakaiannya. Orang-orang berteriak dan menjadi gempar. Dan tiba-tiba, di tengah kegemparan masyarakat itu, Datu Sanggul muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya, lalu langsung memasuki masjid. Lebih mengherankan lagi, pakaiannya tidak basah sama sekali, kecuali anggota wudunya. Masyarakat semakin terkejut, tatkala imam mengangkat takbir saat memulai sholat Jumat diikuti jamaah lain, Datu Sanggul hanya melantunkan syair. Riau-riau padang si bundan, di sana padang si tamu-tamu. Rindu dendam tengadah bulan, di hadapan Allah kita bertemu, Allahu Akbar. Bersamaan ucapan Allahu Akbar itu, tubuhnya terapung-apung hingga selesai orang mengerjakan sholat Jumat. Melihat keadaan Datu Sanggul yang demikian, orang-orang yang berada di masjid semakin heran. Aku tadi sholat di Mekah. Kebetulan di sana ada selamatan, majelis doa selamat dan aku meminta sedikit, mari kita rasa bersama walau sedikit. Demikian kata Datu Sanggul di saat orang-orang masih keheranan. Sejak saat itulah, masyarakat percaya sepenuhnya bahwa Datu Sanggul adalah seorang waliullah. Barang-barang Datu Sanggul yang sebelumnya disita sebagai denda pun dikembalikan oleh kerajaan. Itulah sebagian kisah dan karomah Datu Sanggul, yang berguru pada Datu Suban di Tatakan Rantau, Kalimantan Selatan. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.